Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Amini Aritonang, berasal dari kelas Fisiologi Hewan kelas 02. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan. Kemudian, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama kita bahas tentang reproduksi invertebrata. Tapi sebelumnya kita bahas dulu bahwa perkembangbiakan pada hewan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada secara seksual dan aseksual. Dan yang pertama kita bahas adalah reproduksi pada hewan invertebrata. Jadi ada beberapa hewan invertebrata seperti protozoa, porifera, coelenterata, platyhelminthes, nematelmintes, annelida, mollusca, echinodermata, dan arthropoda. Jadi yang pertama, seperti yang terlihat di slide ini, protozoa itu contohnya adalah amoeba. Jadi hewan jenis protozoa itu biasanya bereproduksi dengan membelah diri. Kemudian yang kedua ada porifera. Porifera biasanya bereproduksi dengan pertunasan atau budding, begitu juga dengan coelenterata. Jadi kalau coelenterata itu biasanya seperti pada ubur-ubur. Jadi ubur-ubur itu melakukan pertunasan atau budding pada saat tahap reproduksinya. Kemudian yang keempat ada platyhelminthes. Jadi platyhelminthes itu bereproduksi secara seksual, begitu juga dengan nematelmintes. Jadi mereka sama-sama menggunakan jenis reproduksi yaitu seksual. Kemudian pada annelida, jadi pada annelida itu seperti pada cacing tanah, biasanya melakukan reproduksi dengan fragmentasi, artinya pemutusan bagian atau anggota tubuh. Kemudian selanjutnya ada mollusca. Mollusca itu contohnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi itu bereproduksi secara seksual. Selanjutnya ada echinodermata. Echinodermata sama seperti annelida melakukan reproduksi secara fragmentasi. Jadi echinodermata ini contohnya adalah bintang laut. Kemudian yang terakhir ada arthropoda. Arthropoda itu contohnya pada udang. Kemudian ada serangga arthropoda ya banyak. Kemudian itu bereproduksi secara seksual. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian reproduksi secara aseksual atau vegetatif ya. Ini biasanya terjadi juga pada invertebrata. Jadi yang pertama itu ada pembelahan biner. Pembelahan biner itu adalah disebut juga dengan fisi, di mana pembelahan biner itu terjadi pada makhluk hidup yang uniseluler, artinya yang terjadi pada golongan, biasanya pada golongan Monera dan Protista. Kemudian pada pembelahan biner itu dari satu individu itu membelah secara langsung menjadi beberapa bagian. Misalnya dari satu sel anakan menjadi 2 sel anakan, dari 2 sel anakan menjadi 4 sel anakan, seperti itu. Jadi pembelahannya secara biner. Contohnya itu seperti yang kita tahu bahwa pada sel bakteri ya, seperti pada amoeba. Kemudian selanjutnya ada pembelahan ganda. Jadi pembelahan ganda ini adalah pembelahan berulang gitu. Jadi pembelahan berulang itu sehingga dalam sekali pembelahan itu dari satu individu itu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Jadi contoh hewan yang melakukan pembelahan ganda ini adalah Plasmodium. Selanjutnya ada pembentukan tunas yang ketiga. Jadi pembentukan tunas itu disebut juga dengan budding bahasa Inggrisnya, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk gitu. Jadi tunas ini dia nantinya akan memisahkan diri dan menjadi individu yang baru. Contohnya itu pada hidra, ubur-ubur pada saat berbentuk polip gitu, dan hewan dari golongan porifera itu menggunakan reproduksi seksual dengan pembentukan tunas. Seperti itu. Kemudian contohnya itu ada sel ragi dan hidra. Jadi itu termasuk sejenis coelenterata yang melakukan pembentukan tunas. Kemudian selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi itu adalah contohnya individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi atau terputus. Jadi ada individu baru, seperti ini ada contohnya, dia terbagi menjadi individu yang baru dari tubuh induk yang terputus, baik sengaja ataupun tidak. Jadi setiap bagian yang belum ada sehingga menjadi individu yang baru dan utuh kembali. Contohnya itu hewannya adalah cacing tanah, bintang laut, kemudian pada planaria.
Jadi fragmentasi bukan merupakan cara reproduksi yang utama biasanya. Karena kan dalam kondisi normal, planaria juga dapat bereproduksi secara seksual. Jadi bukan reproduksi yang utama, namun tidak dipungkiri bahwa planaria juga melakukan reproduksi secara fragmentasi. Kemudian selanjutnya ada partogenesis. Jadi partogenesis itu adalah contoh reproduksi yang individu baru itu terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Contohnya itu adalah hewan yang mengalami partogenesis seperti lebah madu. Seperti contohnya ini ada beberapa penjelasan, ya ini ada lebah ratu, yaitu lebah betina, dan lebah jantan, di mana masing-masing kromosomnya itu ada 32 dan 16. Kemudian, jadi telurnya itu tidak dibuahi, namun hewan itu mengalami partogenesis, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada reproduksi secara seksual atau generatif. Jadi perkembangbiakannya ini biasanya pada hewan tingkat tinggi. Kalau tadi kan kalau misalnya vegetatif dan aseksual itu pada hewan yang tingkat rendah. Jadi perkembangbiakan secara seksual itu melibatkan alat reproduksi atau sel kelamin atau disebut dengan gamet, baik itu gamet jantan maupun gamet betina. Jadi prosesnya itu terjadi yaitu pembuahan atau fertilisasi karena ada gamet jantan dan gamet betina. Jadi pembuahan pada hewan ada dua jenis. Ada pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Artinya ada yang di luar tubuh dan ada di dalam tubuh. Kemudian pembuahan di dalam tubuh induk betina itu biasanya disebut dengan fertilisasi internal. Kemudian kalau misalnya di luar tubuh itu fertilisasi eksternal. Jadi secara umum alat reproduksi itu yang pertama pada hewan jantan sudah pasti ini utamanya ya harus punya testis, kemudian yang kedua ada vas deferens, kemudian ada penis. Kemudian pada hewan betina itu biasanya ada ovarium, tuba fallopi untuk terjadinya fertilisasi nanti, kemudian ada uterus atau yang disebut dengan rahim, dan vagina. Kemudian nantinya setelah terjadi pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi, nantinya akan terbentuk zigot yang kemudian akan berkembang terus-menerus menjadi embrio, dan perkembangan dan kelahiran embrio dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pembagiannya yaitu ada vivipar, yaitu melahirkan, ovipar, yaitu bertelur, dan ada ovovivipar, yaitu secara bertelur dan melahirkan. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas pada reproduksi seksual pada hewan. Yang pertama ada reproduksi pada ikan atau Pisces. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ikan adalah jenisnya ovipar ya, bertelur. Kemudian pembuahannya secara eksternal karena terjadi di luar tubuh. Kemudian alat kelamin jantan itu terdiri dari sepasang testis berwarna putih. Kemudian spermanya biasanya dialirkan melalui saluran vas deferens yang urogenital. Jadi lubang urogenital itu merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya urin dan sperma. Jadi ada pengaturan pada setiap adanya zat yang dikeluarkan. Kemudian ini ada contohnya. Jadi kalau pada betina itu terdapat ovarium, ada oviduknya, dan masing-masing mempunyai saluran urogenital. Lain halnya dengan yang ikan yang jantan, itu ada testis dan ada vas deferensnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada reproduksi seksual pada hewan yang kita bahas yaitu reproduksi pada kata atau amfibi. Jadi seperti yang kita tahu, katak juga reproduksinya secara bertelur ya. Hasilnya itu nanti ada ovipar, kemudian sama halnya dengan ikan, katak juga pembuahannya secara eksternal yaitu di luar tubuh dan biasanya dilakukan di dalam air. Seperti itu. Jadi alat kelamin jantan pada katak ini biasanya terdiri sepasang yaitu testis yang berwarna putih kekuningan. Seperti di gambar ini ada beberapa perbedaan antara alat kelamin betinanya dan pada kelamin jantannya gitu. Di betina ada yang namanya kloaka, oviduk, dan ovarium, sedangkan pada jantan ada testis, vestigial, dan oviduknya. Itu. Di gambar yang bawah juga menjelaskan ini ada aorta, ada vena, testis, urator atau penampung si apanya, kemudian ada lubang kloakanya. Jadi pada amfibi itu terdapat lubang kloaka, artinya itu tempat keluarnya nanti
zat spermanya, karena kan sperma itu melewati vas deferens, kemudian vas deferensnya itu nanti akan menuju ke kloaka. Jadi spermanya dikeluarkan lewat kloaka, seperti itu. Jadi kloaka itu kan tempat keluarnya sperma, juga saluran urin dan sisa pembuangan makanan. Jadi alat kelamin betina itu terdiri dari sepasang ovarium yang menghasilkan sel telur. Kemudian telurnya nanti akan melewati oviduk dan menuju kloaka juga. Kemudian pada saat kasih katak kawin atau melakukan kopulasi, katak jantan itu akan naik ke punggung katak betina. Gitu. Dengan jarinya, katak jantan menekan katak betina sehingga katak betina mengeluarkan sel telur ke dalam air. Jadi ketika sel telur dikeluarkan, maka katak jantan akan mengeluarkan spermanya. Jadi terjadilah pembuahan di dalam air itu dan akan berkembang menjadi zigot. Sehingga kan kita kenal bahwa kalau misalnya katak yang masih beludru itu tinggalnya di air, tapi kalau misalnya dia udah menjadi katak yang katak muda atau katak dewasa itu akan bisa keluar dari air gitu. Jadi tidak hanya pembuahannya secara eksternal, tapi pembuahannya itu juga terjadi dengan bantuan air. Jadi ketika sel telur dikeluarkan oleh si betina, maka si jantan saatnya mengeluarkan spermanya, sehingga terjadi pembuahan di situ. Oke, selanjutnya ada reproduksi pada reptil. Nah, jadi reptil ini biasanya bersifat ovipar ya, ada yang bertelur, kemudian ada beberapa juga yang ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Jadi pada reptil jantan itu alat kelaminnya terdiri dari sepasang testis, epididymis, dan vas deferens. Kemudian memiliki alat kelamin khusus yang disebut hemipenis dan dikeluarkan melalui kloaka saat kawin. Sedangkan si reptil betina memiliki alat kelamin terdiri dari sepasang ovarium dan oviduk. Telur bermuara di oviduk. Pada reptil ovovivipar, telur akan menetas dalam oviduk. Jadi ini ada contohnya seperti di gambar. Alat reproduksi reptil betina dan jantan ini ada ovarium, oviduk, dan kloaka. Kemudian kalau pada jantan ada hemipenis. Ya, seperti ada testis juga, ada epididymis, kemudian ada kloakanya juga. Kemudian kita next, ada reproduksi pada burung. Jadi seperti di gambar ya, burung itu kan sudah jelas ovipar, yaitu bertelur gitu. Jadi burung ini berkembang biak, kan umumnya telur akan dierami ya hingga menetas. Dan biasanya embrio di dalam telur itu memerlukan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kan sering juga kita lihat bahwa telur dierami dengan suhu sekian sehingga membantu untuk melakukan perkembangan pada telurnya, kemudian sehingga dapat tumbuh dan berkembang si telur itu dengan baik. Kemudian alat kelamin burung jantan itu terdiri dari sepasang testis, kemudian spermanya dihasilkan testis dan akan menuju ke vas deferens dan menuju ke kloaka juga. Jadi sebenarnya kloaka ini ada 3 muara. Ada muara reproduksi, muara ekskresi, kemudian ada muara sistem pencernaan. Jadi ada 3, ada yang dikeluarkannya itu bahan-bahan reproduksi ya seperti sperma, kemudian sel telur, kemudian yang kedua kalau pada sistem pencernaan biasanya feses ataupun urin, tapi ekskresi juga mengeluarkan urin seperti itu. Jadi kloaka itu adalah 3 muara yang dimiliki pada burung. Kemudian ada amfibi juga sebenarnya. Kemudian pada si telur ini alat kelamin burung betina ini terdiri dari ovarium kiri dan oviduk. Jadi seperti yang kita lihat, oviduk yang menyusut, kemudian ada ovarium kiri, ada kloaka juga. Kemudian pada testis ada ureter. Jadi di dalam ureter ini langsung menyambung dengan kloaka. Kemudian saat kawin, kloaka jantan dan betina saling mendekat. Seperti itu, sehingga akan langsung masuk ke kloaka betina, sehingga sel telur dapat dibuahi. Telur burung mempunyai struktur sebagai berikut. Terdiri dari seperti di gambar ada
kuning telur, ada albumen. Albumen itu putih telur. Kalau misalnya kita makan telur itu kan ada bagian kuning telur atau yang disebut dengan yolk, dan ada putih telur yang disebut dengan albumen. Jadi di dalam kuning telur itu ada albumen, kemudian ada allantois, kemudian ada embrio. Jadi di dalam allantois itu terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Itu dari SO2 menjadi O2 karena kan si telur juga butuh apa ya? Udara atau oksigen sehingga dapat bertumbuh dan berkembang. Kemudian ada rongga udaranya, ada tali pusat dan ada cangkang si telurnya seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu ada pada saat telur dierami itu kan embrio mulai tumbuh. Seperti itu. Jadi kuning telur dan putih telur itu diserap melalui pembuluh darah yang terbentuk mengelilingi kuning telur. Gitu. Jadi bagian-bagian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan embrio itu diantaranya ada yang disebut dengan amnion. Jadi amnion itu adalah cairan ketuban yang terdapat pada suatu kantung tempat tumbuhnya embrio. Jadi seperti halnya manusia, jadi ketuban itu adalah sumber makanan dan pergerakan dari si embrio seperti itu. Jadi kemudian ada allantois. Allantois ini adalah tempat penyimpanan hasil ekskresi yang mengangkut O2 ke dalam embrio dan CO2 keluar dari embrio seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada tali pusat, yaitu bagian yang menghubungkan kuning telur dengan allantois. Jadi antara kuning telur ada allantois itu ada tali pusat yang menghubungkan seperti itu. Kemudian kita next ke reproduksi pada mamalia. Jadi pada mamalia ini kan disebut mamalia karena punya kelenjar mamae kan. Jadi mamae itu adalah puting susu. Seperti halnya puting susu berarti sudah pasti ada yang vivipar seperti itu. Tapi seperti contohnya platypus kan ada juga yang bertelur sebagian gitu. Maksudnya jenis mamalianya itu melahirkan tetapi bertelur seperti itu. Jadi setelah telurnya menetas ada yang menyusui juga. Itu contohnya pada platypus. Jadi pada mamalia ini berkembang biaknya kan secara vivipar. Jadi proses pembuahannya itu berlangsung di dalam tubuh si induk betina, yaitu fertilisasi internal. Jadi setelah dilahirkan, anak mamalia ini akan menyusu kepada induknya, sehingga makanya punya kelenjar mamae. Jadi meskipun semuanya itu walaupun ada beberapa platypus yang juga bertelur gitu, jadi tetap ada proses melahirkannya juga. Kemudian pada alat kelamin jantan sudah pasti terdiri dari sepasang testis, sedangkan pada kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium. Kemudian sel telur itu akan dilepaskan dari ovarium, disebut juga dengan ovulasi. Kemudian keluar melalui saluran telur atau ovum. Dan jika sel telur dibuahi oleh sperma, akan terbentuk zigot yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Seperti itu. Ini ada contoh gambar pada tikus, karena tikus kan termasuk hewan pengerat yang berasal dari mamalia. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ini ada tikus jantan dan ada tikus betina, jadi pada saat pembuahan itu terjadi di dalam tubuh si induk betina sehingga disebut dengan fertilisasi internal. Kemudian biasanya tikus jantan ini mempunyai sepasang testis ya dan berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sperma nantinya akan dikeluarkan melalui saluran sperma yang disebut vas deferens. Kemudian untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh hewan betina digunakan penis sebagai alat kopulasinya. Kemudian tikus betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium atau setelah terjadinya ovulasi keluar melalui saluran telur dan akhirnya sampai di uterus, di rahim. Jika sel telur ini dibuahi oleh sperma nanti akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio dan biasanya tikus mampu mengandung lebih dari satu embrio. Itulah mengapa sering tikus itu dijadikan objek penelitian karena tikus ini termasuk hewan yang pembuahan atau reproduksinya itu cepat karena dari satu zigot bisa menjadi, maksudnya dari satu sel itu bisa punya banyak lebih dari satu embrio. Namun tidak semua mamalia punya kemampuan seperti itu gitu. Jadi setiap embrio itu kan memperoleh nutrisi dan oksigen dari plasenta.
Ya, jadi yang dihubungkan melalui tali pusat. Jadi setiap pergerakan dan makanan yang dibutuhkan oleh si embrio itu akan disalurkan melalui plasenta, dan jika sudah tiba masa lahirnya, embrio akan lepas dari uterus dan dikeluarkan melalui vagina. Jadi si embrio ini lepas dari si rahim induk betina, kemudian dikeluarkan melalui vagina. Seperti itu. Kemudian, oke, kita sampai di penghujung penjelasan. Mungkin sekian penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada hewan. Semoga dapat diambil pelajarannya. Kemudian kalau misalnya ada salah-salah kata dan salah pemahaman, saya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian presentasi saya tentang sistem reproduksi pada hewan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.